Ya, teman-teman terima kasih udah bergabung pada diskusi ketiga kita kali ini. Semoga terdengar ya suaranya, teman-teman. Mungkin saya mulai aja. Tadi Kak Budi udah bergabung, tapi kita tunggu lagi sambil kita tunggu Kak Budi bergabung. Teman-teman yang baru pertama kali bergabung, ini merupakan diskusi kita yang ketiga, di minggu ketiga. Ini merupakan sesi ketiga dari pertemuan belajar KLHS. Yang pertama kita diantar oleh Bang Adi Supriyadi terkait dengan bagaimana KLHS itu sendiri. Kemudian ada Kak Rustam di sesi kedua. Kak Rustam mengantar kita pada 6 muatan yang ada di dalam kayak KLHS. Nah, untuk sesi kali ini kita akan mencoba untuk menganalisis 6 muatan yang kita udah pelajari di minggu sebelumnya. Uh, Lebih kepada spasialnya seperti itu. Untuk pengantar juga diskusi ini diselenggarakan oleh Yayasan Bumi lewat Rumah Pembelajaran Bumi. Rumah Pembelajaran Bumi sendiri itu digagas buat kita bersama untuk belajar situasi-situasi terkini, kemudian isu-isu terkait dengan lingkungan, baik yang ada di Kalimantan Timur maupun yang ada di luar. Nah, teman-teman kemarin yang ikut di sesi 2, kalau sambil menunggu Kak Budi, mungkin ada pertanyaan atau ada review teman-teman yang mau nge-review. Di sini ada Kak Rustam, pemateri kita di sesi 2. Mungkin ada beberapa misalnya pertanyaan atau pemikiran apa yang belum sempat disampaikan pada sesi kemarin. Sambil menunggu pemateri sesi ketiga, mungkin kita bisa review sedikit pertemuan sesi kedua. Bertanya Mbak Irma. Iya. Terkait sama sesi 2 kemarin. Saya Andi dari Sumatera Barat, Mbak. Oh iya, Mas Andi, silakan. Pak Rustam. Ya, Kak Rustam mendengar. Halo, Kak Rustam. Terkait dengan kemarin kan RT/RW kita berbicara kan spasial Pak Rustam ya. Iya. Jika memang petanya nggak ada, kan di kajian seperti RPJM kan ada perhitungan di perhitungan di kajiannya ada perhitungan yang kayak itu kan pakai kajian tidak spasial. Bisa nggak kita pakai yang di Permendagri itu di RT/RW nggak, Pak? Maksudnya Permendagri itu 2000. Iya, untuk RPJM. Ya kalau ya, sorry. Silakan dulu. Maksudnya apa pertanyaannya? Bisa kita nggak kalau kita terkendala dengan peta di RT/RW, kita bisa nggak kita kolaborasikan saja yang dari Permendagri itu untuk kita pakai di 6 kajian di RT/RW? Nggak pas, nggak cocok. Nggak cocok, Pak ya? Ya, nggak cocok. Jadi kalau yang untuk RPJMD kita menggunakan Permendagri 7 tahun 2018 itu. Itu fokusnya kemana? Fokusnya dia ke SDGs. Jadi kajiannya itu kajian capaian SDGs. Nah, nanti ada ada juga di situ analisis spasial jika muncul isu. Jadi kan kalau di Permendagri 7 2018 itu, kalau KLHS RPJMD, itu yang kita bahas adalah isu strategis yang bukan dari SDGs. Jadi pada saat konsultasi publik kita ada menentukan isu juga. Nanti kalau isu itu terkait dengan spasial, maka muncul peta spasial di situ. Nah, kalau yang untuk RT/RW, KLHS RT/RW, RDTR, atau kawasan strategis, atau KRP yang diusulkan oleh masyarakat terkait dengan ruang, itu pasti sudah menggunakan Permen LHK itu yang nomor 69 tahun 2017 itu. Karena di situ pendekatannya lebih kepada pendekatan isu strategis prioritas yang muncul pada saat proses berjalan, bisa muncul di konsultasi publik atau dari isunya itu bisa dikumpulkan dari daftar panjang dari beberapa dokumen yang sudah ada. Nah,
Kenapa nanti dia menggunakan Permen LHK 69 itu? Karena dia lebih kepada sifat keruangannya. Jadi pasti peta-peta itu yang dioverlaykan di masing-masing minimal untuk 6 muatan yang ada di KLHS. Jadi nggak bisa misalnya kita menggunakan Permendagri untuk KLHS yang sifatnya keruangan RT RW. Itu jawabannya, Mas. Pak Rustam, kan di dalam Permendagri itu kan ada terkait perhitungan daya pangan ya, kebutuhan pangan. Itu nggak bisa kita pakai nggak juga? Untuk apa? Di RT RW untuk penambah-nambah kalau kita kekurangan bahan atau apa. Kan ada perhitungan kebutuhan pangan dan sebagainya kan ada di Permendagri itu. Bisa. Bisa nggak? Jadi bisa ya? Kalau di KLHS RT RW itu ada daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Di kajiannya, kajian itu ada yang pertama itu kajian daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung daya tampung lingkungan hidup itu fokusnya ke dua hal, daya dukung air dan daya dukung pangan. Jadi sebenarnya di dalam KLHS RT RW sendiri itu sudah ada itu. Nah, kalau ingin memperkaya kajian, bisa mencari berbagai macam metodologi bagaimana mengkaji daya dukung itu. Tapi di namanya untuk KLHS sendiri di muatan pertama daya dukung daya tampung lingkungan hidup itu fokusnya ke dua hal, daya dukung air dan daya dukung pangan. Itu sebenarnya sudah ada. Kalau untuk memperkaya boleh saja. Ya. Oke, makasih Pak. Terima kasih Kak Rustam. Ya teman-teman, karena waktunya udah lewat dan Kak Budi sudah berhasil join lagi. Kak Budi? Ya, teman-teman, sekali lagi minta maaf karena ada beberapa kesalahan teknis, kemudian Kak Budi agak susah join. Mungkin kali ini kita akan dibantu diantar oleh Pak Rustam mungkin. Pak Rustam sudah bergabung? Oke. Pak Rustam, ya saya sudah tampilkan presentasinya Pak Budi, mungkin bisa dibantu kami dihantar untuk diskusi kita sesi 3 terkait dengan analisis spasial terhadap 6 muatan KLHS. Oke, kita mulai ya. Ya, silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mohon maaf dengan situasi ini. Saya coba handle dulu. Mungkin nanti Pak Budi join. Dia sinyalnya sedang tidak bagus. Jadi kita langsung masuk saja ke materi yang sudah di-share di sini, yaitu terkait dengan analisis spasial terhadap 6 muatan KLHS. Kemarin, silakan lanjut Mbak Irma. Kemarin kita sudah di 2 sesi pertama terkait dengan pengenalan KLHS, regulasi KLHS, dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Kemudian sesi kedua kemarin kita juga sudah membahas terkait dengan bagaimana menentukan isu strategis, kemudian TPB, dapur reaksi TPB di situ, dan pengantar 6 muatan KLHS. Nah, hari ini harusnya sesinya Pak Budi. Kebetulan slide-nya sudah disiapkan sebenarnya oleh Pak Budi. Saya akan sampaikan saja sebelum beliau mendapat sinyal yang lebih baik, yaitu terkait dengan analisis spasial terhadap 6 muatan KLHS. Jadi ini tadi sebenarnya sudah terkait erat dari diskusi di sesi kedua kemarin, terutama ada beberapa pertanyaan, termasuk pertanyaannya Pak Andi dan Ibu Sri Sarmina kemarin. Di situ pertanyaan terkait dengan bagaimana mengkaji 6 muatan itu terkait dengan ruang. Jadi sebenarnya kalau RT RW
itu 6 kajian terkait dengan KLAS itu pasti terkait dengan spasial gitu, terkait dengan ruang. Jadi ruang apa dalam rencana KRP-nya dan cocok untuk apa. Kemudian ketika dia dioverlaykan dengan 6 muatan, akan kelihatan dia cocok atau tidak cocoknya untuk KRP tertentu. Kemudian nanti di sesi berikutnya khusus terkait dengan analisis daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Nah ini juga tadi terkait dengan pertanyaannya Mas Andi tadi itu, seringkali pemerintah daerah itu tidak punya dokumen daya dukung daya tampung lingkungan hidup, sehingga mau tidak mau biasanya tim Pokja KLAS atau tenaga ahli KLAS itu membuat analisis sendiri terkait dengan daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Nah nanti setelah sesi keempat akan ada sesi berikutnya terkait dengan alternatif dan rekomendasi. Nah ini alternatif dan rekomendasi ini adalah hasil dari kajian 6 muatan dan isu strategis prioritas disandingkan dengan KRP. Nah nanti KRP-nya kan sudah ada itu, kalau dalam tata ruang bentuknya misalnya pemukiman, jalan atau macam-macam bentuk pola ruang. Kemudian setelah dikaji dengan 6 muatan, kira-kira apa koreksinya terhadap KRP yang sudah direncanakan itu. Maka nanti akan ada alternatifnya. Jadi dari luasan sekian KRP itu harusnya luasannya tidak sekian. Kenapa? Karena ada daerah yang rawan bencana dan seterusnya. Itu di sesi kelima nanti. Dan terakhir itu ada sesi bedah KLAS. Jadi dari dokumen KLAS yang ada kita lihat gitu. Dari sesi-sesi yang sudah kita lewati, kira-kira nanti setelah melihat bentuk dokumen KLAS yang ada tuh, bentuk KLAS-nya seperti apa nanti, apakah sudah sesuai, apakah tidak sesuai, atau apakah masih kurang, ada yang perlu ditambahkan dan seterusnya. Selanjutnya Mbak Erma. Nah kemarin sudah disampaikan juga, jadi di Undang-Undang 32 ada definisi dari KLAS itu. Jadi kenapa KLAS itu sifatnya itu strategis. Nah, kalau kemarin di sesi ke-1 dan ke-2 juga sempat disinggung ini. Karena dia tuh sifatnya itu sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Jadi sempat kemarin disinggung apakah dokumen KLAS itu bisa untuk publik. Ya memang dokumen KLAS itu publik yang punya. Jadi disitulah bentuk dari partisipatifnya semua pihak. Jadi mengapa di dalam dokumen KLAS itu dalam langkah-langkahnya di awal itu ada identifikasi stakeholder namanya. Jadi di situ stakeholder itu ada yang sifatnya dia hanya sebagai pengamat begitu, ngeliatin aja proses itu. Tapi ada juga stakeholder itu yang dia sifatnya adalah penyedia data misalnya. Oh data tertentu, data-data penting yang terkait dengan data dasar dia punya, dia bisa share begitu. Juga bentuk partisipatif itu adalah dia juga bisa ikutan menginformasikan atau ikutan mengkaji bahwa ini kurang tepat nih, harusnya seperti ini, seperti itu bisa dalam bentuk itu. Dan bahkan nanti ketika dokumen itu sudah jadi, siapapun bisa mengaksesnya, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan yang diinginkan itu kan sudah ada ini sebenarnya SDGs itu kalau dalam kalau dalam RPJMD itu merupakan sumbangsih semua pihak begitu, sehingga dokumen perencanaan itu bisa benar-benar direncanakan melibatkan banyak pihak gitu. Dan itu yang nanti masukan-masukan dari KLAS itu diintegrasikan ke dalam KRP namanya. Jadi kalau misalnya RPJMD itu ada draft RPJMD-nya sebelum dia di-talk, disitulah kita mengintegrasikan istilahnya masukan-masukan dari KLAS. Begitu juga misalnya tata ruang. Ada proses integrasi ini sebelum nanti dia diperdakan dalam bentuk perda yang berlaku 5 tahun atau 20 tahun. Gitu. Nah, proses-prosesnya ini seperti ini kalau digambarkan di di Undang-Undang 32 tahun 2009 itu. Atau di di proses KLAS pada Permen LHK, PP 46 dan Permendagri. Secara umum ya seperti
ini begitu. Jadi selalu ada kajian 6 muatan itu nama istilahnya. Dan di sini ada ada semacam input dan output. Jadi KLHS itu adalah bagian input dari suatu dokumen perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi bentuknya bukan seperti AMDAL yang sifatnya keproyekan, suatu dan dilakukan oleh swasta. Kalau di sini dia adalah dokumen pemerintah. Jadi dokumen yang mengoreksi kebijakan-kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah. Gitu. Jadi nanti dia bentuknya adalah inputnya itu kalau RT RW ada draft ya kan, ada draft RT RW-nya itu dalam bentuk matek atau draft RT RW-nya atau draft perda. Kemudian ada nanti disandingkan dengan isu pembangunan. Jadi isu pembangunan ini dikoleksi atau dikumpulkan pada saat proses berlangsung. Kemudian dia dikaji dengan 6 muatan yang dalam proses itu. Kemudian ada semacam sistematika, kalau misalnya di RPJMD itu SDGs itu yang sudah dilaksanakan. Biasanya dia mundur 5 tahun datanya sebelumnya untuk apa? Membuat proyeksi kira-kira prediksi yang akan datang seperti apa. Masa lalu seperti apa, sekarang dalam proses ini seperti apa, kemudian proyeksi atau prediksi di masa yang akan datang seperti apa. Itu dibuat semacam sistematikanya dalam kajian itu. Iya, Pak Rustam, maaf saya potong karena waktu kita yang sudah terpotong tadi, mungkin nanti kita langsung ke analisis spasialnya, mungkin bisa lanjut ke situ. Mohon maaf, silakan. Kalau begitu kita langsung saja, karena ini coba teruskan slide-nya. Ini kemarin sudah dibahas ya, terkait dengan proses. Ini juga sudah dibahas di sesi 2. Kemudian ini juga dibahas di sesi 1, sesi 2. Lanjut. Ini juga dibahas di sesi 1, sesi 2. Nah, kita coba di sini terkait dengan focusing ke 6 muatan KLAS ya. Walaupun kemarin sempat di ini juga. Nah, di 6 muatan KLAS ini ada makanya disebut 6 ya. Jadi kapasitas daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Jadi kalau di 6 muatan itu adanya di mana kita bisa lihat dia di pasal 13 PP 46 dan kalau di Permen LHK itu di pasal 23 khususnya di ayat 4. Jadi apa dia? Ada DDDT atau daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kemudian dampak dan risiko lingkungan hidup atau kebencanaan itu ya. Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup. Jadi itu dokumennya dari dokumen kebencanaan. Kemudian ada kinerja layanan jasa ekosistem. Kemudian ada efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan tingkat kerentanan kapasitas adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya adalah keanekaragaman hayati. Nah, di slide yang sekarang sudah tampil itu dicontohkan di situ di kolom 2, misalnya ini terkait dengan ini contoh untuk RPJMD Kalimantan Timur yang 2018-2023. Ini sudah divalidasi oleh KLHK, sudah oke. Nah, di sini selain tadi saya sebutkan, kalau di sini dia menggunakan apa? Dia menggunakan Permendagri nomor 7 tahun 2018. Nah, di situ juga tidak meninggalkan kajian 6 muatan gitu. Nah, di KRP yang prioritas, jadi KRP kalau dalam RPJMD itu banyak sekali. Dan di sini diambil 6 prioritas berdasarkan konsultasi publik Pokja bersama stakeholder. Di situ ada 6 KRP prioritas. Nah, di masing-masing 6 ini, jadi ada penyediaan listrik dan energi baru terbarukan, kemudian air bersih dan air minum, perumahan dan pemukiman, ada rencana pembuatan jalan, jembatan, dan kereta api, kemudian sarana pelayaran dan industri hilir.
Nah, ini dia disandingkan di situ, kira-kira kalau dalam kajian 6 muatan itu, yang mana yang relevan, yang mana yang tidak relevan. Karena kalau tidak relevan, kita tidak perlu membuat kajian lanjutannya. Kalau dia relevan, maka dia perlu dikaji lebih lanjut. Nah, kajian relevan dan tidak relevan ini bisa bersifat positif, bisa negatif. Nah, yang didahulukan adalah yang negatif. Jadi yang dikaji itu adalah yang negatif dulu, karena dia pasti ada dampaknya. Nah, seperti misalnya relevan negatif terkait dengan air bersih dan air minum, ya, yang merah itu. Nah, dia dari daya dukung daya tampung lingkungan hidup seperti apa? Kira-kira dalam RPJMD itu program penyediaan air bersih dan air minum itu sifatnya apa? Apakah membangun PDAM atau membangun instalasi apa begitu terkait dengan penyediaan air minum dan seterusnya? Di mana lokasinya? Nah, kalau sudah dia ada alokasinya, kemudian dia dioverlaykan dengan peta daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Nah, kira-kira dari penyediaan air itu seperti apa? Kalau dia cukup, ya syukur ya, sudah cukup begitu, sehingga treatmentnya tidak terlalu banyak begitu, sehingga programnya nanti di RPJMD itu tidak maksimal ke situ dana itu larinya. Tetapi kalau misalnya daya dukung yang kurang, maka perlu ada treatmentnya apa? Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti yang merah-merah itu akan dikaji, gitu. Dan lanjut ke slide berikutnya, pengkajiannya itu di masing-masing 6 muatan itu ada semacam pendekatan strategis, dan kesemuanya terkait dengan overlay peta. Makanya di sini dalam sesi ini kita lebih banyak mainnya di situ, jadi spasial gitu. Nah, untuk itu makanya disediakan peta-peta yang sudah tersedia gitu. Kalau misalnya belum tersedia, akhirnya ya kita sediakan. Tadi misalnya daya dukung daya tampung lingkungan hidupnya belum ada, gimana? Akhirnya dibuat sendiri itu. Kemudian potensi SDA. Nah, potensi SDA ini pendekatannya macam-macam. Potensi SDA itu misalnya SDA itu kan bisa berupa yang hidup maupun yang bersifat mineral ya. Misalnya batu bara, minyak dan seterusnya itu SDA juga. Nah, yang hidup misalnya dari tutupan lahan. Kalau dari tutupan lahan berapa banyak potensi dari tutupan lahan itu, misalnya potensi kayu, potensi nilai ekonomi dari hutan. Kan di situ menggunakan pendekatan itu dari peta tutupan hutan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan penutupan lahan dan emisi karbon. Itu di pendekatannya juga berdasarkan peta tutupan lahan. Jadi berapa luas lahan yang bisa tidak dikonversi, atau kalau dikonversi berapa emisi karbon yang lepas dan seterusnya, itu bisa dikalkulasi. Ya, Pak Rustam. Oke. Saya lihat ada Pak Budi sudah bisa masuk ya. Kita cukup di situ, nanti sambil kita teman-teman nanti kalau pas sesi diskusi pertanyaannya bisa ke dua narasumber kita hari ini. Mungkin kita lanjut ke Pak Budi, apa bisa bergabung? Pak Budi? Di unmute dulu. Cek 1 2, cek. Ya. Ya masuk. Oke. Finally. Alhamdulillah. Silakan mau diteruskan tadi Pak Rustam sudah mengantar kita cukup jauh sampai dengan 6 prioritas sebenarnya yang ada di dalam RPJMD kita, bagaimana melihat KRP-nya, kemudian yang diangkat dari konsultasi publik seperti itu. Dan mungkin silakan Pak Budi untuk lanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Irma, terima kasih Pak Rustam juga yang sudah menyampaikan sebagian dari slide. Mohon maaf kepada teman-teman semua karena keterlambatan. Saya tadi posisi sedang tidak bagus internetnya, jadi saya mesti
dari tempat yang bisa dulu, sekarang sudah bisa, tapi juga nggak bisa ke laptop gitu. Jadi saya coba lanjutkan ya, paparan yang sudah disampaikan sebagian tadi. Jadi sudah disampaikan Pak Rustam tadi apa yang kita lakukan dalam rangka mengkaji KRP ya, KRP jadi kebijakan rencana dan program yang jadi target kajian dalam KLHS. Nah, tadi sudah disampaikan juga 6 muatannya apa saja, dari tampung, dampak risiko, kinerja jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan SDA, kemudian perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, termasuk bagaimana cara dan pendekatannya. Nah, mungkin tinggal tersisa di blok yang terakhir, yang di kotak merah, yaitu pertanyaan kunci. Ini sekali lagi, makanya di slide ini saya tulis itu sebenarnya ada pilihan metode kajian 6 muatan. Kenapa? Karena secara yuridis atau secara peraturan yang dikunci, yang ditetapkan, yang harus diikuti sebenarnya hanya muatannya saja. Jadi mengkajinya seperti apa itu sebenarnya bebas menggunakan cara apapun. Nah, cuman memang dari pengalaman yang kita lakukan, dari masukan-masukan yang selalu kita terima dari KLHK, mereka memang paling merekomendasikan atau sering merekomendasikan cara ini gitu. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Rustam, bisa dilakukan overlay dari peta-peta yang sudah di list di kotak yang biru. Ada peta tata ruang, peta bencana, peta daya dukung daya tampung, peta potensi sumber daya alam, peta penutupan lahan atau emisi karbon, dan yang terakhir peta penunjukan kawasan hutan. Nah, setelah di overlay kemudian tentunya kalau dalam kerangka penelitian kita kenal ada pertanyaan kunci atau research question. Apa sih yang mau dijawab dari melakukan overlay itu? Nah, itu terdaftar di kotak yang merah. Jadi kira-kira kurang lebih seperti itu. Kita mau menjawab pertanyaan diantaranya, apakah rencana pembangunan ini sudah memperhatikan daya dukung daya tampung atau belum? Kemudian, apakah rencana pembangunan ini akan menambah risiko lingkungan hidup atau tidak? Kemudian, apakah rencana pembangunan yang ada di jasa ekosistem ini yang bagaimana statusnya? Itu yang coba kita jawab. Kemudian rencana pembangunan akan mempengaruhi potensi sumber daya alam seperti apa. Dan yang dua terakhir adalah bagaimana dia mengganggu lahan yang bervegetasi alami dan seberapa dia mengganggu atau akan mengganggu keanekaragaman hayati. Boleh ke slide selanjutnya. Mas Ade, bisa ke slide selanjutnya. Nah, sebelumnya yang matriks dulu. Yang sebelumnya ya ya. Nah, jadi di matriks ini sebenarnya dijelaskan bagaimana kita menyaring lagi, sekali lagi kita menyaring, meskipun KRP tadi mungkin sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa KRP-nya juga disaring dulu yang mana yang berpengaruh terhadap lingkungan dan tidak, tapi sekali lagi kita menyaring, menghilangkan kembali antara KRP yang sudah menjadi hasil telaah atau tapisan sebelumnya. Di sini saya contohkan 6 ini contoh dari KLHS RPJMD. Kemudian kita coba plotkan dengan atau kita silangkan dengan 6 muatan tadi. Jadi yang pertama di sini bicara tentang penyediaan listrik dan energi baru terbarukan. Ya secara secara dampak akan menimbulkan dampak apa dan relevan atau tidak. Jadi kalau dia kotak situ hijau, berarti dia relevan, tapi dampaknya positif, gitu kan. Nah, sementara kalau kotaknya merah, berarti dia relevan, tapi dampak yang ditimbulkan adalah dampak negatif. Sementara kalau kotaknya putih, berarti dia tidak relevan dan tidak perlu dikaji. Nah, yang hijau, karena dia dampaknya positif terhadap lingkungan, maka dari sisi KLHS juga tidak perlu dikaji. Gitu. Yang perlu dikaji hanya yang berseberangan atau berlawanan dengan kondisi lingkungan, yaitu yang kotak-kotak merah saja. Jadi mungkin ini bisa dipahami supaya kajian lingkungannya akhirnya mengerucut ke benar-benar ke kebijakan rencana program yang sangat berpotensi untuk mengganggu lingkungan saja. Gitu. Jadi di sini ada 6 KRP yang dicontohkan, saya ambil dari KLHS RPJMD 2023 untuk Kaltim. Jadi ada penyediaan listrik, air bersih, kemudian perumahan pemukiman, jalan jembatan dan kereta api, ada sarana pelayaran, kemudian ada industri hilir. Nah, dari semua ini ternyata ada yang kebanyakan relevan positif, ada juga relevan negatif. Nah, yang dikaji berarti adalah yang relevan negatif.
Nah, di contoh selanjutnya saya menggunakan contoh lain, yaitu dari KLHS Tata Ruang Detail atau RDTR. Nah, ini beberapa contoh peta tematik pokok yang kita gunakan. Jadi yang selalu akan kita butuhkan untuk melakukan kajian 6 muatan itu adalah peta-peta tematik seperti ini. Jadi yang kiri atas bisa dilihat itu peta status ketersediaan air berdasarkan juknis yang sudah dikeluarkan oleh Subdirektorat DDTLH PLHK. Begitu juga yang di kanan atas itu untuk yang penyedia pangan. Sementara yang sebelah kiri dan bawah dan kanan bawah itu khusus bicara tentang keberadaan HCV. Karena kebetulan di Kaltim sudah ada, pernah diidentifikasi satu provinsi, maka kita bisa gunakan peta HCV ini khususnya untuk melihat kondisi keanekaragaman hayati. Nah, untuk contoh-contoh yang di sini dan selanjutnya ini digunakan contoh dari KLHS Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan yang posisinya ada di Kutai Timur. Selanjutnya boleh. Nah, selanjutnya ada peta-peta risiko bencana ya. Jadi yang pertama ada risiko bencana kekeringan, risiko bencana kebakaran hutan dan lahan, risiko bencana gelombang ekstrim, dan ada risiko bencana epidemi wabah penyakit. Nah, peta-peta ini semua bersumber dari kajian risiko bencana yang kebetulan yang kita peroleh ada dari Provinsi Kaltim. Jadi itu yang kami gunakan untuk di KEK Maloy ini. Selanjutnya, kemudian ada 4 lagi peta bencana yang lain. Selanjutnya, ya 4 peta kerawanan bencana lain. Yang pertama yang sebelah kiri atas adalah untuk cuaca ekstrim, kemudian banjir, tsunami, dan yang terakhir adalah gempa bumi. Ya mungkin sempat ada pertanyaan kok cuman 8 aspek bencana ini yang dikaji, kok tidak ada tanah longsor, kok tidak ada bencana lain yang misalnya relevan gitu. Nah, jadi kalau kita mengikuti dari kajian risiko bencana itu memang ada banyak aspek bencananya, tapi kemudian yang ditampilkan di peta tematik pokok yang kita jadikan contoh hari ini adalah yang ada datanya saja untuk wilayah ini. Jadi untuk yang lain artinya tidak ada risiko bencana sama sekali, jadi tidak dimasukkan. Tapi kalau misalnya dia ada risiko bencana, ya harusnya tetap bisa dimasukkan dan kita kaji sebagai salah satu data tematik pokok. Slide selanjutnya. Oke, ini juga yang paling penting, data tematik yang paling penting salah satu yang lain. Jadi selain tadi daya dukung, daya tampung, dan untuk jasa ekosistem, kita juga sudah lihat peta-peta bencana. Yang sekarang ditampilkan ini adalah peta untuk jasa ekosistem. Nah, mungkin ada pertanyaan bagaimana dapat peta-peta ini gitu kan. Nah, ini peta-peta ini sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat KLHK melalui ketiga ekoregien Kalimantan, juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk membuatnya sebenarnya. Jadi harusnya setiap provinsi maupun kabupaten kota itu sudah punya peta daya dukung daya tampung dari sisi jasa ekosistem seperti ini. Ini kita tampilkan ada 20 jasa ekosistem yang berbeda yang dibuatnya sebenarnya berasal dari peta tutupan lahan, tipe vegetasi, dan bentang alam. Jadi dari 3 peta itu dengan kriteria dan juknis yang dikeluarkan juga oleh Subdit D3LH di KLHK, kita proses hingga mendapatkan semua peta jasa ekosistem ini. Lanjut. Nah, kemudian juga ada tentunya peta-peta yang bisa kita tampilkan, yaitu peta deforestasi dan degradasi hutan. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan penelitian yang tadi atau pertanyaan kunci yang tadi tentang perubahan iklim. Jadi di sebelah mana dari wilayah yang kita kaji itu yang sudah mengalami deforestasi dan degradasi. Dan juga tentunya nanti dilengkapi dengan informasi di daerah mana yang masih berhutan gitu kan, yang menjadi resiko akan hilang kalau dilaksanakannya rencana pembangunan dalam bentuk tata ruang. Lanjut. Nah, ini juga biasanya yang kami lakukan untuk melihat deforestasi dan degradasi. Jadi secara sederhana kita bandingkan dari beberapa tahun yang berbeda, kemudian kita kaji tutupan lahan mana yang mengalami pertambahan dan pengurangan. Tapi kalau dilihat dari data ini memang pasti jadi pertanyaan juga karena datanya naik turun ya.
Jadi kalau kita lihat yang hijau itu pertanian lahan kering campur, yang tadinya di tahun 1990 tidak ada sama sekali, di tahun 2000 muncul banyak, kemudian tahun 2009 dia hilang lagi, tahun 2017 muncul lagi dengan jumlah yang hampir sama di tahun 2000. Jadi memang perlu banyak kita kritisi data-data ini, mengingat perlu konsistensi dan kecermatan juga untuk setiap tema-tema petanya. Dengan ini catatan juga data-data ini semua berasal dari subdit inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di Direktorat Jenderal Planologi KLHK. Lanjut. Nah, ini tadi sudah dijelaskan KRP mana yang perlu kajian 6 muatan. Jadi untuk konteks yang Malloy, sementara yang disimpulkan oleh tim penyusun Malloy ini, yaitu saya dan teman-teman, yang paling perlu mendapat perhatian adalah yang kawasan industri, kemudian zona pelabuhan. Sementara yang lain mungkin belum ada dampak yang begitu signifikan, ya, kecuali yang positif. Nah, dengan begini maka kita harus memfokuskan ke kajian yang terhadap zona-zona yang berdampak negatif saja gitu. Nah, dari sini kemudian bisa kita lihat di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya kita lihat bagaimana, ini satu peta tematik pokok lagi. Kemudian grup ini berupa peta penutupan lahan yang dari KLHK, yang dari RBI, tapi kemudian kelasnya disesuaikan dengan kelas dari KLHK. Kemudian yang selanjutnya setelah peta tematik itu, nah ini kebijakan rencana programnya. Jadi peta KRP itu yang biasa dilakukan dalam KLAS adalah peta pola ruang untuk yang di rencana detail tata ruang. Selain peta struktur juga ya, karena struktur sebenarnya juga cukup penting karena dia bicara ketersambungan antara wilayah dan nanti terwujudnya dalam bentuk jalan, jembatan dan infrastruktur lain, dan itu juga perlu dikaji sebenarnya. Tapi yang dikajinya lebih bersifat wilayah itu adalah yang dari pola ruang seperti ini. Nah, seperti tadi sudah bisa dilihat di penapisan yang kita lakukan untuk melihat yang mana KRP yang mau dikaji, yang muncul kan kawasan industri ya. Nah, ini makanya kawasan industrinya saya kasih warna merah di situ supaya kelihatan lebih terang. Nah, jadi yang merah itulah yang dalam tanda petik mati-matian kita kaji dengan cara analisis menggunakan 6 muatan tadi. Lanjut. Nah, tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya bagaimana cara mengkajinya. Itu sebenarnya cukup sederhana dan itu sebenarnya hanya alat salah satu, dan itu hanya salah satu alat. Kita bisa menggunakan banyak alat yang lain, tapi satu alat itu pun kalau memang kita melakukannya dengan lengkap sebenarnya sudah cukup untuk melakukan sebuah KLHS. Nah, jadi untuk kajian yang ini, khusus untuk yang Malloy ini, tadi kita coba lihat di penapisan, dan hasil akhirnya kan kita menyimpulkan bahwa zona industri lah yang perlu kita kaji gitu kan. Nah, jadi kita overlay dari masing-masing peta 6 muatan tadi dengan peta KRP-nya, dan kita dapatkan di situ misalkan contohnya untuk DDDT terdapat 70 hektar area ini yang masuk status DDDT penyedia airnya sudah terlampaui. Nah, ini jadi red alert untuk kita, jadi lampu merah untuk kita untuk sangat berhati-hati terhadap wilayah itu. Meskipun tentunya juga peta DDDT-nya juga perlu kita kritisi, tapi minimal dari indikasi yang ada itu informasinya seperti itu. Kemudian dari segi dampak lingkungan hidup, meskipun tidak ada peta yang eksplisit, tapi pasti ada pembuangan zona industri ini akan masuk ke perairan laut dan sungai juga, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat dari peta, kita overlay kalau perlu, dan kita lihat mana yang kira-kira akan berdampak dan seterusnya. Kemudian dari segi jasa ekosistem, ternyata ada 120 hektar berada di jasa ekosistem pengatur air yang tinggi dan sangat tinggi. Ini dalam contoh ini saya baru ambil satu saja, jasa ekosistem dari 20 tadi sebenarnya. Jadi jasa ekosistem tadi ada 20, untuk contoh ini baru saya ambil satu. Nah, tentunya berapa yang diambil, yang mana, itu sangat tergantung dengan konteks masing-masing lokasi yang dikaji. Kemudian potensi SDA itu sekitar 782 hektar masih berada di hutan dan vegetasi alami. Yang tentunya tadi disebutkan Pak Rustam juga, kita masih punya potensi kayu, masih punya potensi jasa lingkungan dan segala macam dari hutan, dan lokasi-lokasi yang bervegetasi alami lainnya. Itu yang masuk di potensi sumber daya alam. Plus kalau ada peta-peta potensi mineral juga sebenarnya bisa kita masukkan dan kita jadikan bahan kajian untuk yang
potensi sumber daya alam. Selanjutnya untuk perubahan iklim dari peta deforestasi degradasi setelah kita overlay ternyata zona industrinya tidak ada yang masuk di zona deforestasi dan degradasi. Tapi ada 496 hektar yang berada di area yang masih berhutan menurut peta KLHK. Nah, ini jadi catatan penting juga buat kita untuk menentukan nanti alternatif dan rekomendasinya seperti apa. Nah, yang terakhir masalah KHT, kita lihat tadi ada peta HCP 1 dan 3, kebetulan itu yang paling mencerminkan kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Jadi itu yang kita gunakan untuk mengkaji keberadaan KRP zona industri ini di masa depan. Nah, dari percobaan overlay yang kita lakukan ternyata ada 97 hektar yang berada di HCP 1 dan ada 252 hektar yang ada di HCP 3. Nah, ini tentunya semua yang ada di matriks ini menjadi pertimbangan kita, menjadi fakta-fakta yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita mengambil atau menawarkan alternatif perubahan KRP-nya. Nah, jadi ini ke slide selanjutnya. Jadi setelah mengetahui semua fakta tadi berdasarkan hasil kajian sosial, maka kita perlu melakukan penyusunan alternatif penyempurnaan KRP. Dan kalau kita lihat di segi yuridisnya, diatur dalam pasal 15 PP 46 tahun 2016, itu bisa berupa perubahan tujuan target atau strategi pencapaian target, bisa perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, perubahan atau penyesuaian proses metode adaptasi terhadap iptek yang lebih sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan, bisa berupa pemberian arahan atau rambu-rambu untuk meningkatkan atau mempertahankan fungsi ekosistem, sampai yang terakhir bisa juga kita lakukan pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko elvan. Jadi 6 ini tidak harus semuanya kita lakukan, tapi minimal ada satu yang kita lakukan, yang kita pegang untuk memberikan alternatif penyempurnaan KRP. Jadi untuk contoh yang tadi, karena KRP yang kita kaji dari zona industri dengan luas sekian dan posisi di mana ketahuan secara spasial, maka kita bisa merekomendasikan, memberikan alternatif, oh sebaiknya KRP-mu itu digeser sedikit kemana gitu, atau digeser atau diperkecil ke lebih sedikit di sebelah mana seperti itu. Jadi nanti rekomendasi dan alternatifnya itu juga bersifat spasial. Lanjut, mungkin slide terakhir ya, kalau misalnya. Oke, yang terakhir adalah rekomendasi perbaikan sesuai dengan pasal 16. Jadi berdasarkan alternatif tadi, kita memberikan rekomendasi perbaikan yang nanti informasinya sebenarnya cuma ada dua. Yang pertama yaitu materi perbaikan KRP, nanti zona industrinya harus seperti apa yang saya sebutkan tadi, atau rambu-rambu yang di sini cuma berisi informasi jenis usaha apa yang sudah melampaui dari hukum daya tampung lingkungan hidup. Seperti contoh tadi yang ketersediaan air, kalau kita tadi mau membuat industri di situ dan kemudian sumber airnya juga dari situ, maka juga harus kita rekomendasikan bahwa jangan ambil air di situ lagi, harus cari sumber air yang posisi ketersediaan airnya sudah belum terlampaui, jadi di situ masih bisa mendukung industri di situ. Saya kira ini slide terakhir, habis ya kalau nggak salah. Ya, saya kira itu semua yang bisa saya sampaikan dari pengalaman-pengalaman kami. Silakan nanti ditambahkan ada pengalaman lain dari teman-teman narasumber yang lain dan kita diskusikan bersama. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Budi dan Pak Rustam, teman-teman. Tadi kita sudah mendengar pemaparan dari dua pemateri, mulai dari bagaimana KRP itu ditampilkan, bagaimana tadi kita mengambil contoh RPJMD Kalimantan Timur tahun 2018 tahun 2023, di mana di situ ada 6 prioritas berdasarkan dari konsultasi publik, kemudian 6 metode kajiannya sendiri, kemudian dimasukkan di dalam 6 muatan, kemudian di overlay, kemudian keluar pertanyaan kunci, kemudian tadi juga dicontohkan juga Malloy sebagai bagian yang dianalisis secara spasial, kemudian muncul penapisan tadi, kemudian kita tetap fokus pada arah industri dan pelabuhan tadi yang disampaikan oleh Pak Budi. Kenapa kemudian itu yang dikaji lebih dalam, karena tadi sangat relevan, kemudian negatifnya terlalu banyak di situ. Kemudian hasil tadi
analisis tadi, kemudian muncul penyempurnaan KRP. Di dalam penyempurnaan itu juga bisa dipilih bagaimana kemudian itu bisa dilakukan, apakah melakukan pembenahan atau merubah target, atau bisa sampai penyesuaian proses atau penundaan. Kemudian nanti di akhir tadi kemudian muncul rekomendasi-rekomendasi. Rekomendasinya tadi ada 2, kalau saya tidak salah ingat. Yang pertama adalah materi perbaikan dalam KRP itu sendiri, kemudian yang kedua adalah rambu-rambu yang dipakai di dalam, yang mana menyampaikan bahwa hal tersebut melampaui tadi daya dukung daya tampung. Mungkin itu yang bisa saya share, teman-teman. Silakan dipersilakan untuk unmute jika ada pertanyaan. Mungkin bisa disampaikan secara langsung ke pemateri yang mana. Silakan, teman-teman. Teman-teman, bagi yang mau bertanya, silakan membuka mic-nya, kemudian bertanya langsung kepada kedua pemateri kita hari ini. Silakan. Belum ada pertanyaan? Atau tambah bingung, teman-teman? Mungkin Kak Rustam ada yang bisa ditambahkan dari pemaparan Pak Budi tadi? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, teman-teman, belum ada yang bertanya? Sudah cukup. Mungkin yang diharapkan peserta itu mungkin bagaimana teknis membuat petanya kali ya. Ya, ini juga menarik. Tadi kan kita sudah sampai pada pembahasan bagaimana mengkerucutkan 6 muatan tadi, kemudian menjadi analisis yang kuat, kemudian menghasilkan rekomendasi-rekomendasi. Kalau teknisnya gimana, Pak Budi? Apa bisa di-share misalnya teknis untuk membuat petanya? Tapi kalau ini agak susah ya kalau kita online gitu. Sebenarnya kalau saya berhasil online dengan komputer bisa sih, cuman saya lagi nggak ketemu wifi, jadi nggak bisa nyambung komputer. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Prasetya. Untuk pembuatan peta, Mas Prasetya, apakah bisa di-unmute? Bisa menanyakan sendiri? Pak Budi dan Pak Rustam, ini ada pertanyaan dari Prasetya Pratama. Menanyakan untuk pembuatan peta, apakah ada peraturan terkait? Mungkin teknis pembuatan petanya seperti itu. Baik, saya coba jawab ya, Mbak Erma. Mungkin bisa sambil dibuka-buka saja slide tadi yang isinya peta-peta, jadi bisa sambil saya jelaskan sambil jalan. Yang slide-slide agak terakhir, nah ini peta-peta tematik tadi. Oke, jadi kalau peta yang pertama dan kedua di atas itu peta status ketersediaan status penyediaan air dan penyediaan pangan, itu sudah ada juknis yang dikeluarkan oleh Subdirektorat D3LH di KLHK. Cuman memang ini juga jadi masalah sebenarnya. Kalau kita tanya ke mereka juga selalu ada perkembangan dan penyempurnaan gitu, karena memang belum selesai juknisnya. Tapi minimal sederhananya seperti ini. Jadi dari satu wilayah
itu nanti dia akan dipotong-potong dalam bentuk grid, dalam bentuk kotak-kotak seperti itu, dengan ukuran kotak sekitar 100 meter. Nah, nanti dalam setiap kotak 100 meter itu akan diisi dengan informasi dari informasi dari 3 peta tematik. Jadi peta tematik yang pertama adalah peta tutupan lahan, yang kedua adalah peta tipe vegetasi, kemudian yang ketiga adalah peta bentang alam. Nah, peta-peta ini sebenarnya kalau ditanya ke KLHK, mereka pasti bilang, oh itu peta tersedia kok, bisa kita gunakan segala macam. Tapi kalau kita minta dalam bentuk SEPA juga biasanya nggak keluar. Jadi memang itu masalah, karena di KLHK SEPA itu masih dalam bentuk data yang dikecualikan. Tapi kalau diminta oleh pemerintah daerah atau oleh pemerintah daerah selaku pemerakarsa kegiatan, biasanya pasti dikasih. Itu yang pertama untuk inputnya. Nah, kemudian dari 3 input itu kemudian diberikan bobot dan skor. Sebenarnya jadi masuk ke materi yang minggu depan nih untuk daya dukung daya tampung, tapi tidak apa-apa lah ya. Nanti akan diberikan skor, kemudian scoringnya berdasarkan masing-masing karakteristik dari 3 peta tadi. Nah, kemudian skornya dijumlahkan. Setelah ketemu skor akhir sebagai koefisien penyedia air, nanti dikombinasikan lagi dengan informasi lain. Nah, informasi lain dalam hal ini untuk penyediaan air adalah jumlah penduduk yang paling penting. Kemudian kembali ketutupan lahan juga dibutuhkan karena nanti akan ada faktor koefisien tertentu untuk membahasakan tutupan lahan itu. Kemudian juga ada perlu informasi tentang ketersediaan air. Nah, ketersediaan air ini juga terus terang masih jadi diskusi yang hangat antara kami dengan teman-teman di Subdit D3LH, karena selama ini yang masih dipakai adalah ketersediaan air permukaan yang ada di sungai utama. Jadi kalau di peta ini itu kan berada di das Karangan ya, Sungai Karangan. Maka dia mengambil nilainya dari das Karangan itu berapa debitnya. Berapa debitnya dalam setiap tahun, sekian puluh juta meter kubik per tahun, itulah yang kemudian dikonversikan secara linear berdasarkan luasan area ini menjadi debit yang juga tersedia di wilayah ini gitu. Nah, itu memang masih perlu penajaman dan penyempurnaan di sana sini. Itu untuk yang penyedia air. Untuk yang sebelahnya, yang penyedia pangan, itu yang kita lakukan adalah kita mengkonversikan berapa produksi bahan pangan dari lokasi itu dan berapa kebutuhan bahan pangan yang ada di lokasi itu berdasarkan jumlah penduduk. Maka dalam hal ini yang menjadi sangat penting datanya adalah jumlah penduduk yang sangat akurat datanya, juga produksi pangan di wilayah tersebut yang kalau bisa juga sangat akurat. Nanti akan dikonversikan menjadi kebutuhan energi per orang dan kebutuhan dan jumlah energi yang dihasilkan dari bahan pangan yang diproduksi. Itu untuk membuat peta yang sebelah kanan. Kurang lebih seperti itulah. Kemudian kalau HCV saya pikir ada metodenya sendiri dalam satu toolkit untuk mengkaji di mana saja yang kawasan yang bernilai konservasi tinggi dengan berbagai kriterianya. Kemudian untuk jasa ekosistem tadi sudah dijelaskan, untuk menuju ke ketersediaan air dan pangan itu kita mendapatkan indeks jasa ekosistem dulu. Ini juga juknisnya sudah diedarkan oleh KLHK. Jadi kalau dibutuhkan kami akan selalu bisa share juknis-juknis yang kami gunakan untuk membuat peta-peta ini. Tapi semuanya sudah ada. Cuman ada yang belum lengkap gitu. Mungkin sementara itu dulu Mbak Erma, kalau ada pertanyaan lain. Terima kasih Pak Budi. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Rita. Mbak Rita bisa di-unmute dan menanyakan langsung terkait dengan pertanyaannya supaya lebih jelas mungkin. Silakan Mbak Rita. Mbak Rita?
Pak Budi, ini ada pertanyaan dari Mbak Ripka terkait analisis tadi. Pertanyaannya adalah analisis relevan positif dan negatif, apakah ada metriknya? Kemudian apakah ada tools sehingga data bisa kita simpulkan bahwa data tadi relevan negatif atau relevan positif? Seperti itu. Oke, langsung saya jawab. Untuk pengkajian atau penapisan yang tadi, relevan positif dan negatif, itu sebenarnya tambahan saja dari kita. Karena kita mau memastikan hanya yang bermasalah sajalah KRP yang akan kita kaji gitu. Jadi secara peraturan sebenarnya tidak ada disebutkan di dalam PP 46 maupun di Permen LHK 69 itu tidak disebutkan juga bahwa harus pakai matriks, harus dikaji relevan positif atau tidak, itu nggak ada. Tapi yang disebutkan di situ adalah semua KRP ini harus dikaji berdasarkan 6 muatan itu. Dilihat relevansinya masing-masing. Jadi pesan atau amanat undang-undangnya sebenarnya bunyinya seperti itu. Jadi alat ini matriks dan penilaian ini sebenarnya termasuk cara yang kita kembangkan sendiri gitu. Itu jawabannya. Terima kasih, Budi. Mas Niko mungkin bisa bertanya langsung. Mas Niko Ruru dari Kaltara. Oke, halo. Ya, silakan Mas Niko. Silakan. Iya, kedengaran. Pak Budi, yang saya mau tanya, itu idealnya peta yang kita gunakan untuk overlay itu diterbitkan berapa tahun terakhir, gitu kan? Karena potensi SDA, terus penutupan lahan itu kan hampir setiap tahun misalnya dia ada perubahan-perubahan, termasuk juga mungkin RT RW ada perubahan dan sebagainya. Nah, yang kedua, dari semua peta yang akan di overlay ini kan dikeluarkannya tidak bersamaan, beda-beda waktunya gitu. Mungkin ada peta yang sudah lama baru kita dapat, terus kita gunakan untuk di overlay. Nah, itu nanti bagaimana dengan kualitas hasil kajian dalam KLHS ini? Apakah nanti hasil kajiannya bisa lebih bagus atau sebenarnya sama saja nih karena kita pakai data yang lama? Ya, terima kasih. Baik, nanti saya jawab ya. Ya, silakan. Tentunya untuk ideal seharusnya kita batasin paling tua petanya 2 tahun lalu. Nah, cuman tentunya ada tema-tema tertentu yang tidak berubah overtime gitu kan. Jadi misalkan seperti bentang alam misalnya, itu kan mau 20-30 tahun bentang alam harusnya tidak berubah banyak. Jadi meskipun dia tua, harusnya masih bisa kita gunakan untuk bentang alam. Tapi begitu juga untuk tipe vegetasi misalnya. Tipe vegetasi kan dia merujuk pada tipe vegetasi asli yang dulu. Seperti apa misalnya seperti itu. Nah, untuk yang mutakhir tentunya kita perlu juga yang tutupan lahan itu ya tadi kalau bisa paling lama 2 tahun lalu. Tapi kalau sekarang sebenarnya KLHK kan tiap tahun mengeluarkan. Jadi pemerintah daerah bisa selalu minta ke KLHK update terbaru peta tutupan lahan mereka gitu. Itu pasti mereka punya gitu kalau untuk yang tutupan lahan. Demikian juga misalkan untuk data-data penting lain seperti jumlah penduduk, produksi pangan, produksi ketersediaan air. Kalau ketersediaan air biasanya terdapatnya di balai wilayah sungai atau di dinas PU pengairan. Nah, itu mereka pasti punya data update dan kalau yang minta daerah pasti mereka bisa kasih. Jadi kembali lagi secara ideal maksimal 2 tahun, tapi kalau tidak ada ya apa boleh buat gitu kan, karena minimal ada petanya juga sudah syukur kadang-kadang di kita. Mungkin sementara itu. Ya, terima kasih. Mas Niko, gimana? Oke, terima kasih Mas Niko. Teman-teman yang lain silakan jika ada pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini. Masukan saja Mbak Erma, kalau nanti teman-teman ingin memperdalam, kami akan bisa share semua checklist yang kita punya untuk membuat peta-peta dari daya tampung, juga untuk peta-peta yang lain.
Oke, Pak Budi, terima kasih. Pak Rustam, ada tambahan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi? Tidak ada, sudah jelas dari Pak Budi jelaskan. Teman-teman yang lain apakah masih menyimak? Silakan bagi yang mau bertanya. Selamat sore, Mbak Irma, Ya. Pak Budi. Saya mau tanya ini terkait dengan isu bahwa rencana AMDAL itu akan dihapus ya, dan kemudian diganti dengan RDTR. Nah, sebenarnya untuk kondisi ke depan ini perlu ada penyesuaian atau sebenarnya dengan KLHS ini sudah cukup sih Pak untuk menentukan menggantikan AMDAL itu sendiri? Secara teknis apakah memang memungkinkan gitu? Oke, langsung saya jawab ya. Iya, silakan. Ya, jadi bagus pertanyaannya Mas Amar ini. Jadi secara perundangan betul. Jadi kalau kita sudah punya RDTR yang ini catatannya yang pentingnya itu ini. Jadi RDTR yang KLHS-nya sudah menjawab semua pertanyaan tentang kemungkinan risiko dampak lingkungan hidup. Iya, mungkin Pak Rustam bisa. Bisa dengar? Ya, Pak Budi hilang-hilang suaranya. Coba. Pak Rustam, mungkin bisa bantu untuk sedikit menjawab tadi pertanyaan dari Mas Amar ya, kalau nggak salah. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi ya, bahwa sebenarnya untuk pengecualian terkait dengan tidak dilakukannya AMDAL jika KLHS RDTR sudah ada itu berdasarkan Permen LHK nomor 24 tahun 2018. Nah, tetapi penjelasan tentang pengecualiannya pun sebenarnya sekarang sedang dibahas. Jadi kalau misalnya ada KLHS yang sudah jadi, KLHS RDTR yang sudah jadi, itu mesti ada semacam review lagi terkait dengan KLHS-nya. Apakah KLHS-nya itu sudah benar-benar KLHS mengikuti apa namanya? Tes 1 2 bisa dengar. Pak Budi masuk lagi. Iya. Silakan Pak Rustam. Saya coba apa namanya izin share terkait dengan itu kajian KLHS-nya yang ada pengecualian itu. Suara persennya itu bisa kelihatan ya? Iya. Nah, sebenarnya kalau RDTR ini pengkhususannya adalah pengkhususan KLHS RDTR. Jadi bukan untuk KLHS yang lain. Nah, untuk yang KLHS RDTR pun tadi saya katakan bahwa pengecualian itu adalah pengecualian yang kajiannya itu pendekatannya yang pertama adalah pendekatan dampak. Dan apa namanya, KLHS-nya itu pendekatannya sudah pendekatan skala detail dengan skala 1/5000. Jadi itu pertama catatannya. Jadi walaupun sekarang sebenarnya sedang proses, nanti ada semacam juknis yang akan dikeluarkan oleh KLHK terkait dengan hal ini, terkait dengan itu penyusunan RDTR-nya, KLHS RDTR-nya. Tetapi catatan pengecualiannya tadi itu, jadi kajian KLHS-nya itu pendekatannya adalah pendekatan dampak, kemudian kajiannya itu berskala detail gitu. Itu jawaban saya. Itu bisa dilihat dari slide itu. Ya, makasih Pak Rustam penjelasannya. Mungkin kita coba terhubung dengan Pak Budi ya via telepon. Mungkin lebih ini via telepon. Apa sudah masuk Pak Budi? Ya. Halo. Pak Budi, apa sudah tersambung via telepon? Ya, tapi sulit kedengarannya. Tidak jelas.
Pak Budi, apa dengar? Iya. Oke, suaranya lumayan terdengar. Silakan tadi direspon pertanyaan terkait dengan ketika AMDAL dihapus, kemudian apakah KLHS bisa menggantikan? Oh iya. Iya, bisa. Dengar ya? Oke. Jadi sudah jelaskan sebagian oleh Pak Rustam tadi, saya mau melengkapi saja. Jadi kalau di RDTR itu kan sebenarnya sesuai dengan namanya dia itu adalah rencana rinci. Jadi di situ sudah dijelaskan mau dibuat apa, kelas bangunan seperti apa, tinggi bangunan berapa, itu semua sudah ada muncul di tabel ITBX namanya ya, tabel rincian tata ruang itu. Dan nanti ujungnya adalah untuk peraturan zonasi. Nah, jadi syaratnya adalah untuk menggantikan AMDAL dengan KLHS itu artinya KLHS-nya juga harus mengkaji serinci itu gitu dari informasi terakhir yang kami terima. Jadi kalau belum sampai serinci setiap peraturan zonasi itu, maka dia tetap harus pakai menggunakan AMDAL untuk kegiatan-kegiatan di lokasi. Kurang lebih seperti itu penjelasannya, Mbak Erma. Ya, oke, makasih Pak Budi. Kita masih bergabung Pak Budi ya, lewat telepon ya. Pak Erma, saya coba masuk lagi tadi. Jadi bukan berarti seperti tadi Mbak Erma sampaikan, AMDAL yang sudah ada tetap berlangsung itu ya. Yang ini yang dimaksud oleh pertanyaan tadi itu adalah kalau sudah ada RDTR, AMDAL tidak perlu menyebut AMDAL baru. Sebentar, Pak Rustam, ya. Suaranya terputus-putus gimana? Nah tadi pertanyaannya itu adalah apakah ketika ada RDTR itu perlu membuat AMDAL lagi? Karena ada pengecualian kalau sudah ada RDTR tidak perlu membuat AMDAL. Itu pertanyaannya sebenarnya. Jadi bukan berarti dengan ada KLHS itu AMDAL batal, bukan begitu maksudnya. Halo? Halo? Sekarang Mbak Irmanya hilang ya. Bagaimana yang penanyanya ya? Saya coba tampilkan slide itu. Itu adalah penjelasan dari teman-teman KLHK bagaimana pengecualian AMDAL pada saat sudah ada KLHS RDTR. Nah, itu tergantung seberapa detail kajian KLHS-nya. Sampai muncul tadi yang disampaikan oleh Pak Budi ada namanya tabel ITBX. Jadi ITBX itu adalah kajian yang diizinkan, kemudian dia diizinkan dengan catatan atau tidak diizinkan sama sekali. Jadi kalau sudah ada tabel seperti itu, maka AMDAL itu bisa menjadi catatan bahwa AMDAL ini tidak perlu. Kalau kajian RDTR-nya, KLHS RDTR-nya sudah sangat detail. Nah, itu di aturan itu juga disebutkan kalau di pasal 13 PP 27 tahun 2012 itu disebutkan dikecualikan dari kewajiban AMDAL itu apabila sudah ada AMDAL kawasan. Kemudian ada rencana detail itu dalam bentuk RDTR. Kemudian usaha dan atau kegiatan dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana. Nah, kalau terkait dengan yang Permen LHK 24 tahun 2018 itu, kalau sudah ada RDTR, itu RDTR KLHS RDTR seperti apa yang bisa menggagalkan AMDAL. Nah, itu ada penjelasannya bahwa disusun melalui kajian ilmiah, kemudian komprehensif, dan rinci yang sudah mengkaji daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, data kajian lingkungan hidup strategis lainnya. Jadi itu sudah ada catatan itu, tetapi terkait dengan kedetilannya itu mesti ada semacam review dari KLHK. Nah, biasanya KLHS RDTR itu validasinya itu di DLH provinsi. Nah, nanti ketika mengecek kedetilannya itu bukan hanya sampai di DLH provinsi, tapi nanti teman-teman di KLHK sana dan ATR terutama juga akan mengecek bahwa
KLAS ini sudah sangat detail atau tidak. Ya, Pak Rustam. Ya, oke, itu penjelasan saya, Mbak. Ya, makasih Pak Rustam atas penjelasannya. Menarik sekali, teman-teman. Silakan yang lain, apakah masih ada pertanyaan terkait tadi yang kita bahas terkait AMDAL dan KLAS tadi? Itu tadi yang semua disebutkan, kajian-kajian semua dan sebagainya itu sudah dimasukkan semua ya, Pak Rustam, di dalam apa namanya? Halo? Apa maksud dimasukkan itu maksudnya apa? Dimasukkan semua, itu ada semua di apa namanya, di dokumen yang tadi disebutkan di dalam aturan itu. Ketika dia sudah ada AMDAL, kemudian ada rencana detailnya, itu maka dia bisa tidak melakukan lagi AMDAL seperti itu. Ya, ini tadi sudah ada sebenarnya di dalam situ. Jadi di Permen LHK nomor 24 tahun 2018 itu ada apa namanya, terkait dengan pengecualian izin lingkungan atau kita sebutnya AMDAL ya, kalau sudah ada KLAS DTR-nya. Nah, tetapi catatannya sampai hari ini Permen LHK ini itu belum ada juknisnya, turunannya berupa juknis atau jukla, karena di KLHS itu tidak ada pemantauan atau pemantauan lingkungan itu nggak ada di KLHS, ya. Sementara di AMDAL itu ada pemantauan lingkungan. Nah, kalau misalnya AMDAL-nya tidak ada, terus siapa yang memantau lingkungan? Nah, itu juga menjadi pertanyaan di apa namanya, di Permen LHK nomor 24 tahun 2018 itu. Oleh karena itu, nanti itu ada semacam juknis terkait dengan susunan lingkungan KLHS. Jadi ini masih belum berhenti sampai di sini terkait dengan pengecualian AMDAL pada KLAS DTR. Kalau pertanyaannya apakah dokumen-dokumen itu masuk ketika apa namanya, kajian-kajian yang tadi disampaikan oleh Pak Budi itu sudah masuk di dalam KLAS DTR, iya. Di dalam KLHS itu 6 kajian muatan itu pasti harus masuk. Tetapi tadi ada pertanyaan tadi kan, misalnya kalau pertanyaan sudah terlalu lama gitu, tapi dipakai untuk mengkaji, ya nggak bisa itu disebut sebagai detail itu, karena datanya nggak update. Jadi tingkat ke apa namanya, tingkat kedetilan itu juga tidak sampai ke sana. Gitu. Ya, Pak Rustam. Terima kasih Pak Rustam penjelasannya. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan, karena kita sekarang sudah bergabung sekitar 30 lebih orang di dalam diskusi kita. Silakan, mumpung masih ada tersambung dengan Pak Rustam, ini juga Pak Budi masih tersambung via telepon. Ya, untuk tadi ada beberapa hal juga telah disampaikan Pak Budi, seperti dokumen-dokumen terkait dengan peta dan sebagainya. Nanti kita bisa share juga di link Yayasan Bumi, ada di bumibaru.id, ini bisa kita share di situ. Nanti teman-teman bisa mengaksesnya. Ada lagi pertanyaan mungkin terakhir sebelum kita closing? Teman-teman. Mbak, saya nanya Mbak. Oke, silakan Aang. Kan ini di materinya Pak Budi tadi kita basis
analisisnya sebenarnya pakai pola ruang. Nah, Ya. di setiap kabupaten kota atau kecamatan waktu menyusun RDTR itu kan punya pola ruang tersendiri ya Mbak ya. Jadi kira-kira sebenarnya bagaimana tim KLHS itu sebenarnya memasukkan ke dalam indikator-indikator 6 muatan itu. Apakah sebenarnya memang ada kayak juknis misalnya kayak tadi kawasan industri itu ruang terbuka hijau itu khusus dianalisis di DDDTLH atau jasa ekosistem atau yang lain. Maksud saya dengan beragamnya rencana pola ruang yang ada di dalam kabupaten itu sebenarnya gimana analisis spasial itu mengelompokkan itu masuk ke analisis yang di bagian mana itu Mbak? Terima kasih. Ya, makasih Ang. Mau dijawab? Masih terhubung dengan Pak Budi? Pak Budi? Iya, bisa dengar? Iya, bisa. Silakan Pak Budi. Halo, bisa dengar? Iya, bisa. Halo, bisa kedengaran? Iya, bisa. Iya, bisa Pak. Oke, untuk pertanyaan Mas Aang ya. Jadi apakah bagaimana cara menyambungkan antar pola ruang tadi? Nah, jadi memang kuncinya ada di matriks tadi itu. Jadi kalau dalam tahap-tahap kita untuk menapis atau memilih KRP mana yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup kan dia akan menggunakan matriks seperti tadi. Nah, maka keenam muatan yang akan dikaji itu harus diperiksa semua. Jadi dia tidak bisa dipilih dari awal gitu. Misalnya, karena kita bicara tentang zona industri, saya mau menghubungkannya hanya dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam misalnya. Itu tidak bisa. Jadi tetap harus dicek relevansinya dan potensi dampak negatifnya terhadap 6 muatan tadi. Satu-satu semua harus dicek. Nah, kalau kemudian ketemu, oh iya ternyata ini relevan, bisa berdampak negatif, oh iya ini sangat dampak positif, misalnya seperti itu, berarti disitulah nanti kita memutuskan mana yang harus kita kaji secara lebih mendalam. Nah, itu juga sebenarnya jadi diskusi juga saat satu KRP itu dampaknya positif. Itu biasanya kan jadi tidak kita kaji kan, tidak kita urus lagi, oh berarti dia sudah menimbulkan efek yang baik untuk lingkungan, kita tidak perlu bahas lagi. Nah, itu juga kadang-kadang jadi perdebatan, kan loh, emangnya dia mengerjakannya dengan benar gitu misalnya. Misalkan KRP-nya memperbaiki sempadan sungai, itu kan pasti positif semua kan secara lingkungan. Apakah benar tidak dikaji sama sekali? Nah, selama ini memang prakteknya tidak kita kaji karena tidak menunjukkan dampak lingkungan. Tapi kadang-kadang juga masih menjadi perdebatan kan, karena itu tadi belum tentu membuat sempadan sungai, memperlakukan sempadan sungainya belum tentu betul gitu misalnya. Nah, itu makanya perlu pendalaman materi seperti itu. Tapi intinya untuk menjawab Mas Aang tadi, semua 6 muatan itu harus dilihat semua relevansinya terhadap semua KRP yang sampai pada tahap akhir penapisan. Karena kan tadi KRP itu sebenarnya banyak sekali, bisa ratusan. Nah, saat tahap akhir biasanya dia paling ada beberapa puluh atau beberapa belas. Nah, itu harus dilihat satu-satu terhadap semua masing-masing komponen 6 muatan. Sementara itu mungkin Mbak Irma. Ya, makasih Mbak, saya nanya ya, tambahan Mbak. Boleh, silakan Ang. Jadi Pak, yang kayak misalnya kita ini kan banyak peta ya yang ditumpang tindih. Nah, langkah terakhir untuk sebenarnya kita menentukan itu rekomendasi dia yang dalam tabel ITBX itu berdasarkan apa Pak? Misalnya pembobotan kah atau ada justifikasi dari ahli atau gimana Pak? Kalau secara aturan sebenarnya nggak ada diatur seperti itu, tapi intinya hanya diarahkan logikanya kan kalau di PP maupun di Permen itu. Logikanya adalah semua kegiatan rencana pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap 6 muatan itu maka harus dikaji. Intinya itu pertanyaannya. Makanya harus ditelaah satu persatu tadi. Gimana? Saya bisa masuk. Boleh, silakan. Karena Pak Budi mungkin Aang tidak bisa membayangkan ya kira-kira dalam bentuk dokumennya itu seperti apa yang disampaikan Pak Budi tadi itu. Memang semua 6 muatan itu mesti di-overlaykan dengan KRP. Nah, saya bisa share ini Mbak Irma. Iya.
Terlihat ya. Mbak Irma? Iya, kelihatan. Oke. Ini salah satu contoh overlay antara jasa. Jadi ada 6 muatan ini saya sekarang sedang menyusun untuk KLHS RT RW-nya Mahulu ya, Kabupaten Mahakam. Nah, di dalam tadi kalau terkait dengan jasa ekosistem itu tadi kan ada 20 tadi Pak Budi sampaikan tadi itu. Tetapi dari 20 jasa ekosistem itu kira-kira yang terkait dengan erat kaitannya dengan pola ruang atau struktur ruang dalam tata ruang RT RW itu kira-kira dia yang mana? Kita pilah lagi, tidak semuanya. Misalnya jasa ekosistem penyediaan serat misalnya, itu kira-kira terkait tidak dengan tata ruang? Kayaknya tidak oleh penyediaan serat. Tapi kalau misalnya terkait dengan jasa ekosistem penyedia air misalnya, ya, atau pengatur tata air terkait dengan banjir dan seterusnya, itu kan ada ininya, ada connect dia dengan tata ruang. Nah, oleh karena itu nanti dia akan muncul kalau kita overlay kan gitu antara peta pola ruang ya dalam tata ruang itu dengan jasa ekosistem pengatur air. Nah, maka bisa muncul grafik seperti ini. Kalau kita munculkan dia bisa dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, kelihatan nanti kira-kira yang jasa ekosistem pengatur air yang sangat tinggi itu adanya di mana di dalam pola ruang. Kalau dia di dalam pola ruangnya dia berada di hutan lindung, nggak masalah kan, bagus tuh, dia hutan lindungnya sudah pas alokasi ruangnya. Tapi kalau misalnya dia muncul di alokasi ruang untuk budidaya, contohnya perkebunan atau pertanian, lahan kering dan lahan basah, ada seluas seperti ini nih di dalam pola ruang itu, yang dia secara ekosistem berfungsi sebagai pengatur air. Nah, ini kan menjadi catatan nih, apakah perlu membuka atau mengalokasikan lahan perkebunan dalam alokasi ruang, sementara dia jasa ekosistemnya sangat tinggi dalam pengaturan air. Nah, kalau dia dibuka, ya kan, diokekan dia sebagai pola ruang perkebunan, berarti ada peluang untuk dibuka kan untuk perkebunan. Nah, kalau sudah ada seperti itu, berarti ada potensi nanti jasa ekosistem pengatur air itu yang bermasalah, terutama di alokasi ruang perkebunan. Ya, setidaknya di sini seluasnya itu totalnya nih hampir 200.000 hektar nih, sangat tinggi dan tinggi, ya kan? Nah, ini nanti keluarannya apa? Keluarannya adalah rekomendasi bahwa alokasi ruang untuk perkebunan itu nggak perlu diberikan pada luasan yang seperti ini. Kita cukupnya yang yang rendah saja atau yang ini yang masih ada yang bisa cocok untuk dibuka dan tidak mengganggu jasa ekosistem pengatur air. Jadi itu nanti rekomendasi di keluarannya sana. Itu contohnya ya. Misalnya yang lain terkait dengan kebencanaan misalnya. Contoh saya coba tunjukkan, misalnya nih pengendali kebakaran ya. Nah, kalau kita overlaykan peta jasa ekosistem pengendali kebakaran dengan misalnya dengan pola ruang nih, pola ruang di dalam tata ruang itu ada sekitar seluas sekian ini ya, yang dia itu berfungsi sebagai pengendali kebakaran. Nah, kalau misalnya ini dipertahankan, tidak perlu dibuka untuk perkebunan, jadi kita bisa rekomendasikan seperti itu. Atau misalnya kalau harus ini dialokasikan untuk perkebunan, tentu ada semacam treatment tertentu bahwa yang kondisinya adalah bernilai konservasi tinggi, dia tidak perlu dibuka. Di alokasi tertentu dia bisa saja dibuka. Atau misalnya alokasi perkebunan ini bisa menjadi insentif, mendapatkan insentif lain. Dia tidak dibuka walaupun di alokasi perkebunan, tetapi dia dipertahankan karena kondisinya masih bertutupan hutan. Nah, itu bisa keluar semacam itu nanti di rekomendasi sana di alternatif. Misalnya di perkebunan ini bisa aja kita usulkan di dalam KLHS bahwa yang alokasi ruang untuk perkebunan itu mungkin diganti misalnya menjadi apa yang cocok, misalnya contohnya untuk wisata misalnya, nggak perlu dibuka dia karena secara ekosistem dia nanti akan mengganggu atau jasa ekosistem dari kebakaran ini. Kalau bisa dibuka dia peluang terjadi kebakaran itu sangat besar.
Itu kira-kira, jadi bentuknya nanti luarannya overlay peta tadi itu adalah tabel-tabel ini yang nanti kita bisa analisis dia untuk memberikan rekomendasi atau alternatif perbaikan dari KRP. Mungkin itu. Terima kasih Pak Rustam. Ini ada satu pertanyaan lagi. Aang masih ada? Masih ada pertanyaan lagi? Aku udah bisa lewat Sebenarnya ada Mbak satu lagi. Iya, nggak apa-apa, silakan. Jadi yang saya tanyakan juga sebenarnya kalau kayak bukan analisis spasial, maksudnya masukan dari masyarakat ketika misalnya ketika konsultasi publik, sebenarnya masyarakat bisa nggak memasukkan kayak misalnya menunjuk ini sebenarnya lokasi yang sudah tercemar, ini lokasi yang sudah terganggu berdasarkan pengalaman mereka yang nantinya akan dimasukkan ke analisis spasial gitu. Bisa nggak pas di konsultasi publik, atau konsultasi publik sebenarnya cuma untuk penyaringan isu-isu aja gitu Mbak? Ya, terima kasih yang Pak Rustam. Saya jawab ya. Iya. Pasti ini ya. Ya, pertanyaan ini juga muncul yang sesi 1, sesi 2 kemarin ya. Apakah peran masyarakat itu sebagai stakeholder di situ itu hanya dalam konsultasi saja, atau dalam konsultasi itu hanya mengumpulkan isu-isu saja? Tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya tidak sampai itu, tidak begitu juga gitu. Masyarakat bisa ikut terlibat, bisa memberikan informasi. Jadi kalau ada informasi baru juga sebenarnya, kalau misalnya dia tidak terlingkup dalam kajian, itu bisa disampaikan. Jadi makanya itulah sifat partisipatifnya KLHS. Jadi tidak terbatas bahwa hanya di konsultasi publik saja peran masyarakat itu, atau peran masyarakat itu hanya bisa mengumpulkan isu saja, tidak juga. Jadi bisa saja misalnya kalau ada informasi penting, termasuk misalnya dari lembaga-lembaga tertentu, datanya misalnya belum lengkap di contoh di KLHS RJTP Kaltim itu pada saat kita kaji itu ada masukan dari terutama teman-teman RSM yang punya penelitian terkait dengan misalnya sebaran spasial. Teman-teman ahli nggak punya peta itu, yang ada peta itu dari mana? Ada di salah satu LSM ya, mengumpulkan peta itu bisa dimasukkan. Itu jadi masukan dari masyarakat bahwa di sini ada sebaran spasial yang dalam kajian KLHS belum masukkan dia, termasuk usulan-usulan. Misalnya kalau yang kami nih di Mahulu itu ada misalnya badak tuh. Nah, badaknya itu, habitat badaknya itu berada di hutan produksi dan alokasi ruang perkebunan. Ini bisa masyarakat mengusulkan, tolong ini diubah misalnya statusnya jadi cagar alam. Boleh nggak? Boleh, kenapa tidak? Bisa kita usulkan, kita bisa alokasi ruang tadi hutan produksi, itu bisa kita tingkatkan misalnya menjadi hutan konservasi. Kenapa? Di situ ada spesies penting. Itu bisa, boleh. Ya, terima kasih Pak Rustam. Mungkin Pak Budi sudah bergabung dengan kita. Ada tambahan Pak Budi terkait tadi beberapa pertanyaan Aang, mungkin ada yang belum. Iya, saya menambahkan saja, sebenarnya sudah dijelaskan semua oleh Pak Rustam itu. Intinya KLHS itu harus deliberatif, artinya harus bisa menampung semua masukan. Jadi itu menjadi tugas pemerintah daerah selaku pemrakarsa KLHS untuk selalu membuka keran informasi dari masyarakat di tahap manapun, sebenarnya seperti itu. Jadi sekali lagi di tahap manapun, tidak hanya di tahap konsultasi publik untuk mengumpulkan isu dan mengkonfirmasi alternatif dan rekomendasi, karena biasanya cuma 2 itu yang dikumpulkan, tapi di semua tahap harusnya bisa gitu. Nah, apakah kemudian masukannya harus diakomodir? Ya belum tentu, karena kadang-kadang informasinya juga kan tidak akurat gitu kan, atau mungkin tidak tepat. Jadi tetap harus ada tahap verifikasi dan pengecekan lah seperti itu. Tapi tidak boleh ditutup kerannya bahwa masyarakat untuk memasukkan masukan itu kapanpun harusnya boleh gitu. Itu aja Mbak Irma tambahan. Terima kasih Pak Budi. Terakhir ya, pertanyaan dari Bang Denny. Bang Denny, ini pertanyaan terakhir sebelum nanti closing statement dari masing-masing pemateri. Bang Denny silakan menyampaikan langsung pertanyaannya.
yang sudah ditulis di chat? Halo. Halo, silakan Bang Denny. Enggak, itu cuman ini aja. Saya nggak tahu apakah itu masuk dalam konten dari dari presentasi hari ini atau enggak. Cuman kan saat ini ada isu-isu mengenai RUU Cipta Karya yang sedang sudah ada dikeluarin gitu dari nasional. Yang intinya sih beberapa sistematika seperti dokumen-dokumen yang seperti RT/RW, AMDAL, kemudian termasuk juga mungkin KLHS di dalamnya itu semuanya nanti akan menjadi kewenangan pusat, dalam ini nasional. Itu setahu saya gitu. Yang kemudian isu-isu itu kemudian menjadi terbawa juga hingga sampai ke daerah, yang kita yakini bahwa itu kita yakin bisa berjalan di tingkat nasional untuk menjalankan KLHS, RDTR, dan penjagaan tata ruang. Nah, saya nggak tahu apakah isu-isu ini juga diketahui oleh beberapa narasumber kita. Siapa tahu ada apakah kemungkinan mengenai tata cara dari penyusunan KLHS ini akan berubah di masa depan. Itu kan cukup ini juga cukup menjadi isu penting juga di kita di daerah. Itu sih. Terima kasih Mbak. Ya, makasih Bang Denny. Silakan mungkin Bang Budi. Bang Budi gimana terkait dengan tadi Omnibus Law? Ya, silakan. Terima kasih Pak Denny yang terhormat. Sebenarnya tanpa ada itu pun KLHS ini sudah bikin pusing. Kenapa bikin pusing? Karena peraturannya berkembang terus. Kenapa berkembang terus? Karena memang Juknis sampai ke tingkat teknisnya di peraturan Dirjen atau peraturan Menteri sekalipun itu cukup terbuka gitu. Dia cuma menaruh esensi-esensi pentingnya saja, sementara bagaimana melakukannya itu sangat dibuka gitu. Mungkin kita bisa berkaca pada KLHS RPJMD. Itu barusan terjadi di 2018, ada peraturan Mendagri yang baru untuk menyusun KLHS RPJMD yang kemudian merubah semua cara penyusunan KLHS khusus untuk RPJMD. Itu seperti kita banting setir dari utara ke selatan sebenarnya. Dan itu tidak cuma sekali ya, akan memang selalu terjadi seperti itu. Karena memang Juknisnya belum ada yang fix. Nah, ketambahan ini dengan isu-isu baru ini tentunya akan ada penyesuaian-penyesuaian seperti itu juga, saya yakin. Nah, memang itu yang tantangan paling besar saya pikir di situ sih. Kalau memang seperti AMDAL, aturannya lebih jelas, Juknisnya dari tingkat kebijakan sampai teknis ada, mungkin lebih mudah dikerjakan KLHS. Cuma dengan ada dinamika seperti ini, jadi memang jadi sangat menantang. Tapi intinya, saya kira esensinya tidak berubah, bahwa semua upaya ini dilakukan untuk memastikan pembangunan ini tidak beresiko pada lingkungan gitu. Dan itu dilakukan secara strategis, jadi ngelihat ke masa depan yang lebih jauh dan tidak cuma dampak singkat saja gitu. Sementara mungkin itu tanggapan dari saya, Mbak Erma. Ya, makasih Pak Budi. Mungkin Pak Rustam ada tambahan lagi? Atau kita langsung? Nggak ada sebenarnya, sudah dijawab sama Pak Budi. Saya tidak akan mengomentari yang belum kejadian. Oke. Sudah kejadian aja udah pusing gitu, apalagi yang belum gitu kan. Saya pikir kalau saya berpositif thinking bahwa kalaupun nanti ada Omnibus Law Cipta Karya itu tidak meninggalkan sama sekali terkait dengan isu-isu lingkungan yang terdampak kepada rencana pengembangan ekonomi yang dipermudah seperti itu. Itu aja saya. Makasih. Ya, makasih. Mungkin kita sudah menunjukkan waktu hampir jam 4 ya, teman-teman. Mungkin kita langsung saja masing-masing narasumber mungkin bisa closing statement terkait materi kita hari ini, analisis spasial terhadap 6 muatan KLHS itu. Silakan, Pak Rustam. Pak Budi dulu. Pak Budi, silakan. Siapa duluan, Pak Budi? Oke, sudah. Oke, kalau closing statement mungkin selalu positive thinking dari sesuai Pak Rustam sampaikan itu, bahwa apapun posisi kita ya, akademisi kah, atau sebagai lembaga non-pemerintah kah, atau perwakilan masyarakat, atau bahkan pengusaha sekalipun,
supaya kita tidak pernah meninggalkan pemikiran untuk lingkungan kita gitu. Karena sebenarnya meskipun sudah diatur sedemikian rupa pun, kalau mungkin kemudian dari kitanya memang niatnya untuk tidak merawat lingkungan, ya pasti akan rusak juga gitu. Sebagaimana hebatnya pun aturan dan mekanisme yang diatur oleh pemerintah untuk menjaga, kalau kita selalu niatnya berniat jelek terhadap lingkungan, pasti akan rusak juga. Yang pertama mungkin itu. Yang kedua, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa keterlibatan publik itu tidak terbatas di satu tahap atau dua tahap saja di KLHS. Jadi kalaupun kita proaktif menanyakan kepada pemerintah daerah atau siapapun pemrakarsa kegiatan KLHS yang sedang berjalan atau penyusunan rencana tata ruang yang sedang berjalan, itu adalah hak kita. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa oh itu pemerintah kok yang sudah bikin, kita tidak usah ikut-ikut, kita tidak perlu tahu, itu salah gitu. Yang betul adalah kita harus tahu mereka bikin apa, betul apa enggak caranya, sudah peduli lingkungan atau belum. Nah itu yang menurut saya lebih tepat, siapapun dan dimanapun posisi kita. Yang terakhir secara teknis, ini kalau untuk hal teknis tuh saya sebenarnya tidak ada yang istimewa lah untuk segala macam hal teknis seperti ini, karena intinya dari peraturan kita diarahkan untuk membentuk logikanya, dipasang rambu-rambu utama, tapi kemudian selalu melakukan bagaimana teknisnya itu adalah inovasi kita sendiri. Jadi yang penting kita tangkap logikanya mereka mintanya apa dari segi peraturan, kita terjemahkan dengan cara kita. Yang penting secara esensi sudah masuk, ya harusnya itu sudah cukup untuk menjawab apa yang ada di KLHS. Mungkin sementara itu dulu Mbak Elma. Terima kasih untuk kesempatan hari ini dan semangat teman-teman, kita bisa ketemu lagi. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Makasih Budi. Pak Rustam? Saya mengamini tadi apa yang disampaikan oleh Pak. Selanjutnya adalah bahwa proses belajar itu terus berlangsung. Kalau saya ya, kalau di KLHS ini adalah bagian dari bagaimana saya bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait bagaimana mengaplikasikan beberapa bidang yang dia bisa terinput ke dalam rencana pembangunan pemerintah. Jadi kalau selama ini misalnya di bidang saya itu lebih kepada spesies-spesies hewan misalnya begitu. Bagaimana mengakomodir kepentingan hewan ini dalam rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, KLHS itu menjawabnya kalau menurut saya. Karena di dalam 6 muatan itu ada di situ hati. Jadi ada kepentingan-kepentingan lain di situ, yang makhluk hidup lain itu yang sebenarnya juga mereka punya hak dalam pembangunan pemerintah itu. Dia bisa terdampak langsung. Jadi baik itu hewan maupun tumbuhan itu adalah bagian dari stakeholder juga sebenarnya, dan mereka yang terdampak paling depan. Nah, bagaimana itu bisa diakomodir dalam rencana pembangunan. Nah, oleh karena itu saya proses mengintegrasikan kepentingan-kepentingan lain selain kepentingan manusia itu juga di sini di KLHS itu ada ruangnya, dan proses itu juga terus diupdate karena teman-teman di pemerintahan juga tidak canggih amat begitu, karena mereka punya mungkin orientasi lain yang sifatnya ekonomi begitu, yang pertanyaannya Mas Dedi tadi. Nah, oleh karena itu proses memperjuangkan itu mungkin juga ada perjuangan-perjuangan lain yang teman-teman lakukan, dan proses belajarnya juga sendiri itu terus berlangsung sebenarnya. Itu saja sih saya closing statement. Ya. Terima kasih Pak Rustam, Pak Budi, dan teman-teman yang lain atas kehadirannya, kemudian berbaginya juga hari ini, juga kepada teman-teman yang masih bertahan sampai terakhir, walaupun tadi kita ada beberapa gangguan teknis dan segala macam. Mungkin diskusi kita kali ini kita bisa akhiri. Untuk diskusi selanjutnya, karena minggu-minggu depan itu adalah minggu mendekati Idul Fitri, mungkin nanti untuk informasi sesi 4 akan kita coba cepat umumkan apakah dilakukan minggu depan atau kita akan lakukan setelah Lebaran. Nanti untuk
informasi terkait bisa diakses di bumibaru.id atau nanti juga bisa di beberapa sosial media yang dimiliki oleh Yayasan Bumi seperti di Twitter, Instagram, dan Facebook-nya. Mungkin itu dari saya juga, terima kasih. Saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.